Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Duyana, nomor presensi 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai surat lamaran pekerjaan. Apa sih sebenarnya surat lamaran pekerjaan itu? Nah, langsung saja di sini saya akan mendefinisikan surat lamaran pekerjaan itu seperti apa dan bagaimana sih pengertiannya. Nah, di sini surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar suatu pekerjaan, baik di perusahaan, di kantor, maupun di instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan ini termasuk ke dalam surat pribadi yang bersifat resmi atau dinas, sehingga yang mana dalam penulisannya terdapat aspek-aspek yang harus diperhatikan. Nah, biasanya surat lamaran pekerjaan ini dapat dibuat setelah calon pelamar mendapatkan informasi adanya lowongan pekerjaan baik di perusahaan ataupun di instansi tertentu. Nah, biasanya informasi tersebut dapat diperoleh melalui media massa atau media elektronik. Selain itu juga ada surat lamaran pekerjaan yang dibuat atas inisiatif dari calon pelamar sendiri. Surat lamaran pekerjaan dilihat dari bagiannya. Surat lamaran ini terdiri dari bagian surat dan riwayat hidup yang ditampilkan cukup dalam 1 halaman surat dan 3-4 halaman untuk riwayat hidup. Bagian surat diawali dengan pernyataan umum atau bisa disebut dengan tesis. Nah, selanjutnya di dalam surat lamaran pekerjaan ini terdapat unsur-unsur penting, di mana unsur-unsur penting tersebut ada 2. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada argumentasi. Tesis itu apa sih? Dan argumentasi itu apa sih? Nah, tesis di sini yaitu pernyataan umum, di mana tesis ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Di sini saya lampirkan contoh bagian tesis. Nah, ini termasuk ke bagian tesis karena ini terkait dengan informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Jadi ini termasuk bagian tesis. Terus selanjutnya argumentasi. Argumentasi ini pada bagian ini akan menyajikan informasi berupa fotokopi ijazah, kurikulum vitae, dan keterangan lain yang mendukung kompetensi. Di sini ada contoh argumentasi. Nah, ini juga dari contoh tersebut, ini kan ada informasi yang berupa fotokopi ijazah dan keterangan lain yang mendukung kompetensi, begitu. Jadi ini contoh argumentasi. Selanjutnya, di dalam surat lamaran pekerjaan ini terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, yang mana hal-hal tersebut ini ada 7. Yang pertama, penulisan hal dan lampiran. Penulisan hal dan lampiran dalam surat ini ditulis dengan diawali huruf kapital dan diikuti dengan tanda titik 2. Terus, yang kedua, penulisan tanggal surat. Penulisan tanggal surat ini biasanya didahului dengan nama kota, diikuti dengan tanda koma, kemudian diikuti dengan tanggal, nama bulan, dan tahun. Nah, nama bulan di sini jangan disingkat, terus tahun juga harus ditulis lengkap, tidak boleh disingkat juga. Pada akhir tidak dibubuhkan tanda baca apapun, baik titik maupun tanda hubung, seperti pada contoh Surakarta, 17 Maret 2019. Terus yang ketiga, penulisan alamat surat. Penulisan alamat surat di sini ada kalanya alamat yang dituju oleh penulis tidak jelas. Misalnya penulis surat tidak tahu persis kepada siapa surat tersebut dialamatkan, apakah kepada direktur, kepada sekretarisnya, ataukah kepada kepala bagian personalisasinya. Maka penulis tersebut harus menggunakan alamat yang umum, seperti pada contoh yang terhormat pimpinan pabrik plastik Aneka Jalan Mati 10 Semarang, seperti itu. Terus yang keempat, penulisan salam pembuka. Penulisan salam pembuka ini biasanya dicantumkan di sebelah kiri 1 garis, tapi dengan lampiran hal dan alamat surat. Huruf yang pertama awal katanya biasanya ditulis dengan huruf
kapital, sedangkan kata yang lain dituliskan dengan huruf kecil, seperti pada contoh dengan hormat, seperti itu. Terus yang kelima, penulisan isi surat. Penulisan isi surat ini biasanya isi surat lamaran pekerjaan terdiri dari bagian pembuka surat, tujuan ditulisnya surat, identitas pelamar, daftar lampiran, dan bagian penutup surat. Itu yang terdapat pada isi surat. Selanjutnya yang keenam itu ada penulisan salam penutup. Nah, penulisan salam penutup di sini biasanya huruf awal katanya ditulis dengan huruf kapital, sedangkan kata-kata yang lain ditulis dengan huruf kecil, seperti misalnya hormat saya. Dan juga di bagian penulisan salam penutup ini biasanya dibutuhkan dengan tanda koma di akhir. Terus yang terakhir itu ada penulisan nama jelas pengirim dan tanda tangan. Penulisan nama jelas pengirim dan tanda tangan ini biasanya terdapat di bawah salam penutup, di mana dicantumkan tanda tangan dan nama pengirim surat. Nama jelas penanda tangan dicantumkan di bawah tanda tangan dengan huruf awal, di mana setiap kata itu ditulis kapital tanpa diberi kurung atau tanda baca apapun. Seperti pada contoh, misalnya hormat saya, koma, terus di bawahnya itu ada tanda tangan, terus di bawahnya lagi itu nama yang akan melamar gitu. Misalnya seperti namanya Kirania Putri SE, seperti itu. Terus selanjutnya ini ada bagian surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada tempat dan tanggal penulisan surat lamaran pekerjaan. Bagian yang kedua ada perihal dan lampiran. Terus yang ketiga ada alamat surat. Yang keempat ada salam pembuka. Yang kelima ada isi surat. Yang keenam ada salam penutup. Dan yang ketujuh ada tanda tangan dan nama terang pelamar. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.